Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Guru Berbagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kembali tentang persilangan monohibrid. Ini merupakan bagian yang kedua. Persilangan monohibrid adalah persilangan yaitu satu sifat beda. Jadi tanaman yang akan disilangkan nanti memiliki satu sifat beda, dan perlu kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan. Kita terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum Mendel. Tahukah yang memperkenalkan hukum pewarisan sifat? Jadi ada yang tahu nggak siapa yang memperkenalkan hukum pewarisan sifat? Nah, ini ada fotonya. Ayo tebak siapa namanya? Nah, beliau adalah Gregor Mendel. Jadi untuk memahami tentang pewarisan sifat, Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Nah, ini contoh tanaman kacang ercisnya. Ini adalah buahnya. Kemudian ini ada biji yang berwarna kuning, dan ini adalah biji warna hijau yang keriput. Nah, alasan Mendel memilih kacang ercis, ada yang tahu alasannya memilih kacang ercis? Yang pertama, mudah tumbuh. Kemudian yang kedua, berumur pendek. Yang ketiga, mampu melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. Nah, yang keempat, memiliki keturunan yang banyak dan bervariasi. Jadi dapat divariasikan persilangannya dengan yang berbeda bentuk dan jenisnya. Kemudian memiliki bunga yang sempurna. Nah, suatu persilangan perlu diketahui terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan. Istilah-istilah dalam persilangan antara lain: 1. Parental atau artinya induk atau orang tua. Ini biasa disingkat dengan P. Kemudian filial atau disingkat dengan F, artinya keturunan. Nanti ini ada keturunan pertama atau F1, biasanya sebagai anakan. Kemudian keturunan kedua atau F2 nanti cucunya. Kemudian genotif adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, kemudian A kecil A kecil. Kemudian ada A besar A besar, B besar B besar, dan A besar A kecil, B besar B besar. Kemudian gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotif. Contohnya genotif A besar A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Kemudian fenotip adalah sifat menurun yang nampak dari luar. Contohnya buahnya besar, rasanya manis, kemudian berbatang tinggi. Misalkan ini ada bunga warna ungu, kemudian bunga berwarna putih. Kita misalkan singkatannya U dan U kecil, maka itu adalah disebut alel. Kemudian ada U besar, U besar, U besar, U kecil, kemudian U kecil, dan U kecil. Nah, ini disebut dengan genotif atau sifat yang tidak tampak dari luar. Sementara warnanya, karena U besar ini adalah lebih dominan, maka ini berwarna ungu. Sedangkan genotif U besar U kecil, U besarnya lebih dominan dibanding U kecil, maka warnanya ungu. Sedangkan U kecil dan U kecil sifatnya resesif, maka bunganya berwarna putih. Nah, yang berwarna itu disebut dengan genotif atau sifat yang tampak dari luar. Kemudian selanjutnya, dominan adalah sifat gen yang selalu tampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar,
B besar, dan C besar. Gen resesif adalah sifat gen yang tidak selalu nampak baru muncul. Apabila bersama-sama gen resesif lain disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Sedangkan homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, dan C kecil. Sedangkan heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C kecil. Nah, ini contohnya ada berbunga ungu, U besar. Ini adalah homozigot yang dominan. Kemudian ada bunga putih, U kecil, ya homozigot yang resesif. Sedangkan selanjutnya ada U besar, U kecil berbunga ungu, karena dia dominan U-nya, maka dia adalah heterozigot. Selanjutnya ada persilangan monohibrid. Nah, ini persilangan monohibrid ada dua, yang pertama persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid yang intermediate. Kalau persilangan monohibrid dominan adalah persilangan yang apabila pada keturunannya sifat dominan menguasai sifat resesif. Ini nanti ada contohnya. Persilangan kacang ercis berbunga ungu, U besar dengan kacang ercis berbunga putih, U kecil. Ini parental pertamanya berarti berbunga ungu disilangkan dengan berbunga putih, maka gametnya apa? Gametnya adalah U besar dan U kecil. Sehingga keturunan pertamanya adalah U besar dan U kecil. Karena U besarnya lebih dominan, maka keturunan pertamanya berwarna ungu. Kemudian antara F1-nya disilangkan kembali untuk mencari keturunan yang kedua. Maka parentalnya apa? U besar, U kecil atau berbunga ungu disilangkan dengan U besar, U kecil berbunga ungu. Maka gametnya U besar, U kecil, dan U kecil. Kemudian antara U besar dan U besar kita silangkan menjadi U besar, kemudian U besar disilangkan dengan U kecil menjadi U besar dan U kecil. Kemudian U kecil disilangkan dengan U besar akan menjadi U besar dan U kecil. Dan U kecil disilangkan dengan U kecil, maka akan menjadi U kecil dan U kecil. Ini akan menjadi F2-nya. Dan kita tentukan fenotifnya bagaimana. Nah, karena U besar berarti ungu warna bunganya. Kemudian karena U besar dan U kecil lebih dominan yang U besar, maka ungu juga. Kemudian ini selanjutnya tetap sama ungu, karena yang terakhir U kecil dan U kecil sifatnya resesif, maka warnanya putih. Kemudian rasio genetifnya bagaimana? U besar, U kecil, dan U kecil. Maka rasionya adalah 1:2:1. Sedangkan rasio fenotifnya bunga ungu sama bunga putih 3:1. Selanjutnya masih tentang persilangan monohibrid. Di sini kami beri contoh lagi persilangan monohibrid dominan. Persilangan kacang ercis berkulit datar atau K besar dengan kacang ercis berkulit keriput K kecil. Ini parentalnya gamet, dan F1-nya parentalnya adalah kulit datar atau K besar disilangkan dengan kulit keriput K kecil ya.
Kemudian gametnya adalah K besar dan K kecil. Nah, kemudian kita silangkan, maka akan menjadi F1 nya adalah K besar K kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita silangkan antara F1 disilangkan kembali, maka P2 nya adalah kacang berkulit datar atau K besar K kecil disilangkan dengan kacang berkulit datar K besar K kecil. Kemudian akan diperoleh gametnya adalah K besar K kecil dan K besar K kecil. Kemudian keturunan F2 nya adalah, nah kita buat dulu tabel papan caturnya. Ini adalah sel kelamin jantan dan betinanya. Untuk jantannya K besar K kecil, kemudian betinanya K besar dan K kecil. Kemudian yang pertama kita silangkan adalah K besar dengan K besar, maka akan menjadi K besar dan K besar atau berkulit datar. Kemudian K besar dengan K kecil, tetap yang dominan K besar maka berkulit datar. Kemudian K besar dengan K kecil juga sama, akan menghasilkan kacang yang berkulit datar karena K-nya lebih dominan. Kemudian K kecil dan K kecil akan menghasilkan kulit keriput karena sifatnya resesif. Kemudian rasio genotifnya adalah K besar dengan K besar, K besar dan K kecil, dan K kecil K kecil. Maka jumlahnya 1:2:1. Sedangkan rasio fenotifnya kacang berkulit datar dan kacang berkulit keriput adalah 3:1. Nah, untuk selanjutnya masih persilangan monohibrid. Di sini kami beri contoh persilangan monohibrid intermediate. Nah, persilangan monohibrid intermediate adalah suatu persilangan yang terjadi jika kedua gen induk saling mempengaruhi sehingga menghasilkan sifat antara. Untuk lebih lengkapnya kita simak contoh berikut, yaitu persilangan bunga sepatu berwarna merah atau halnya M besar dengan bunga sepatu berwarna putih M kecil, maka parentalnya keturunan pertamanya adalah bunga berwarna merah M besar, kita silangkan dengan bunga berwarna putih M kecil, maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Kemudian kita silangkan, maka akan menghasilkan M besar dan M kecil. Kemudian antara F1 disilangkan kembali, maka P2 nya adalah M besar M kecil atau merah muda. Kita silangkan dengan M besar M kecil, kemudian atau merah muda, maka gametnya adalah M besar M kecil dan M besar M kecil. Kemudian F2 nya kita buat papan caturnya, ada M besar M kecil, kemudian ada M besar dan M kecil. Kemudian kita silangkan antara M besar dan M besar, akan menghasilkan M besar berwarna merah. Kemudian M besar dan M kecil akan menghasilkan M besar dan M kecil atau merah muda. Kemudian M besar dan M kecil akan menghasilkan merah muda, dan M kecil akan menghasilkan M kecil atau berwarna putih. Maka rasio genotifnya adalah M besar M kecil, dan M kecil 1:2:1. Sedangkan rasio fenotifnya merah, kemudian merah muda dan putih 1:2:1. Nah, tentunya ada perbedaannya ya antara monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Terus selanjutnya, jadi dicoba ini agar lebih paham, ada sebuah soal
Dalam sebuah penelitian dilakukan sebuah persilangan antara tanaman berbatang tinggi atau T besar dan tanaman berbatang pendek T kecil. Tentukanlah rasio genotip dan fenotip dari hasil persilangan tersebut. Jadi demikianlah untuk materi persilangan monohibrid kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe. Dan untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat yang berbeda. Dan jika video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.